Setelah 5 batang rokok menyala, aku kembali mengangkat setusuk sate di udara. Kali ini, harga yang kuminta lebih mahal, 100 juta. Anjing menyala kencang, sateku laris manis dalam hitungan menit. Sate gagak kami telah ludes, hanya tersisa 1 tusuk terakhir. Harta yang terkumpul juga sudah tak terhitung jumlahnya. Ada duit, emas, dan permata. Sekarang tinggal bagian terakhir, bagian pengunci ritual kita malam ini. Tuturku penuh percaya diri. Desmond, Hendra, kumpulkan semua harta, masukkan ke dalam tas. Yang lain bersiaplah, setelah ini kita harus berlari kencang, sangat kencang. Desmond dan Hendra bergerak cepat, penuh semangat dengan mengandalkan cahaya dari korek gas. Duit, emas, berlian, dan beragam perhiasan dibungkus menggunakan kain putih penutup lanjung. Kemudian dimasukkan ke dalam tas panggul yang cukup besar. Andri, pencuri yang paling cepat berlari, ditunjuk sebagai pembawa tas. Jarak kami menuju jalan raya tempat motor terparkir cukup lumayan, sekitar 300 meter. Bila tak ada halangan, kami akan sampai ke sana kurang dari 5 menit. Aku mengatur nafas, berusaha tidak gugup. Deru nafas dari 4 orang lainnya terdengar jelas, menandakan mereka juga sangat gugupnya denganku. Ritual terakhir adalah penentu apakah kami akan berhasil menjadi kaya raya atau mati dalam dan menjadi budak setan. Baiklah, begitu kusuruh nyalakan senter, larilah sekencangnya. Apapun yang terjadi, teruslah berlari dan jangan sesekali menoleh. Ingat, anak istri menunggu di rumah, jadi jangan ada kesalahan. Sekarang nyalakan rokok kalian. Usai berkata-kata, aku memutar badan dengan perasaan tak tenang. Kuancungkan sate terakhir ke udara lalu berteriak lantang, sate terakhir, tanpa harga, ambillah sesuka kalian, wahai makhluk halus penghuni alam bawah. Kulempar sekuatnya sate itu jauh ke seberang kuburan massal yang penuh belukar. Dalam sekejap, area kuburan massal telah ramai dengan berbagai suara mengerikan yang menciutkan nyali. Lari! Kami lantas terbirit menuju jalan raya, berlari sekuat tenaga menyusul jalan setapak yang penuh rerumputan. 5 cahaya senter saling beradu cepat untuk jadi paling depan. Bergerak-gerak penuh ketakutan. Di belakang, suara geraman binatang liar seperti mengikuti, mengendap-endap di balik pekat malam. Di kiri dan kanan, semak belukar bergoyang-goyang, menimbulkan bunyi kemeresek yang membuat jantung terasa akan pecah. Aku terjungkal berguling-guling di atas tanah. Kurasakan perih di pelipis, bibir pecah, dan tangan tergores. Aku merangkak, meraih senter yang terpental beberapa meter di samping. Beberapa jarak di belakang, terdengar suara langkah kaki bergerak cepat dengan suara geraman yang mengerikan. Seketika aku merinding. Aku tahu ada yang tidak beres di belakang. Aku merangkak semakin cepat hingga senter berhasil kurai. Belum berhasil aku berdiri, kurasakan ada sesuatu yang mendorong punggungku sangat kuat. Aku kembali hempas, tertelungkup di atas tanah. Aku merintih menahan sakit, sementara cahaya senter di depan semakin jauh. Celaka, mereka hendak meninggalkanku. Tapak kaki raksasa yang menekan punggungku terasa semakin berat, sementara dadaku semakin sesak. Entah makhluk apa itu. Yang jelas, ia mulai meraung-raung penuh amarah. Sesuatu berusaha menarik tanganku, tapi tertahan. Doni, cepat, cepat! Teriak Hendra panik. Sekuat tenaga ku raih tangannya, ku banting ke kiri hingga tubuhnya terjungkal. Berhasil, aku terbebas. Aku segera bangkit meraih senter dan berlari sekencang-kencangnya. Di belakang, jerit kesakitan Hendra menggema, menelusur di antara ranting-ranting pohon, bersahutan dengan riuhnya suara-suara binatang malam. Aku berlari dan terus berlari hingga ujung jalan setapak mulai terasa jelas. Aku benar-benar menarik nafas lega.
ketika kakiku akhirnya menapak di atas jalan aspal. 3 wajah yang pucat menatapku cemas. "Di mana Hendra?" tanya Desmond. Aku hanya menggeleng tanpa sanggup bicara sepatah kata pun. Mereka sepertinya mengerti apa yang telah terjadi. Hendra tidak selamat. Selama beberapa detik aku masih terguncang. Tubuhku gemeteran dan detak jantungku masih deg-degan. Aku mengatur nafas, berusaha menghilangkan gugup yang membekapku. "Andri, sini kan tasnya. Besok saat orang-orang sedang sholat Jumat, kita bongkar bersama tas itu," ucapku dengan nafas yang masih tersenggal. Dini hari itu, dengan 3 buah sepeda motor kami kembali ke kota, melintasi jalan Trans Kalimantan menuju pemukiman kumuh yang menjijikkan. Dari komplek kuburan massal, lolongan kesakitan Hendra sayup-sayup terdengar. Jeritnya getir menyayat hati, kesakitan merintih-rintih, hingga akhirnya tak terdengar lagi. Pukul 10 pagi, aku yang masih terlelap dikagetkan dengan guncangan di pundak. Dengan mata masih mengantuk, kulihat istri berusaha membangunkanku. Wajahnya tampak cemas, seolah baru saja melihat hantu. "Bang, bangun bang, ada bininya Hendra. Ia mencari suaminya, katanya ia akan lapor polisi kalau abang tidak bangun." Aku tersentak, kantukku langsung hilang. Dengan gusar, aku beranjak dari kamar dan melangkah ke depan, hanya mengenakan sarung dan tanpa baju. Di depan pintu, seorang wanita gendut berdaster lusuh menyambutku dengan wajah merengut. Aku tersenyum sinis, bisa-bisanya orang miskin bertubuh gendut. "Mana lakiku?" sentaknya dengan mata melotot. Enor, aku tidak mengurus suamimu. Coba kau cari di warung kopi di jalan lingkar sana. Mungkin saja ia masih mengeong dengan gadis muda di situ. Kau tahu kan, pelayan warungnya gadis-gadis seksi, pembangkit birahi prasopir truk sawit. Doni, jangan mengada-ngada. Ia bilang semalam ikut kamu untuk mencuri di sekolah SD di tengah kota. Sekarang di mana lakiku? Atau ku lapor polisi? Sudah ku bilang, aku tak tahu. Kalau ingin lapor saja. Aku tak peduli di mana lakimu. Balasku tak kalah emosi. Wanita itu melenguh lalu beranjak pergi. Ku banting pintu sekerasnya supaya ia tahu bahwa aku sedang marah. "Dasar maling, kirang kau," teriaknya dari kejauhan. Pukul 11:30, aku, Andri, dan Imran berkumpul di ruang tengah rumahku. Tas panggul berisi harta tergeletak di hadapan, siap dibagi rata. Sementara pintu depan kami tutup rapat. Namun, sudah lebih dari 30 menit, Desmond belum juga datang. Di jalanan, kaum laki-laki mengenakan peci dan sarung bergerombol menuju masjid untuk sholat Jumat. "Don, buka saja sekarang. Kelamaan menunggu Desmond," usul Imran tak sabar. Aku tidak peduli Desmond mau hadir atau tidak untuk mengambil jatahnya. Tapi, kata Datuk, harta tak jelas asal-usulnya ini harus dibuka sewaktu khotib sedang berkhutbah. Kalau tidak, yang kita dapatkan tidak lebih dari daun kering, batu, dan kayu. Dengan terpaksa, Imran menurut perkataanku. Anak gadisku yang duduk di bangku SMP tiba-tiba datang merengek meminta duit untuk membeli buku. "Duit terus, muak. Bilang sama gurumu, jangan keseringan beli buku." Mendengar bentakan, putriku tertunduk dengan mata berkaca-kaca, tapi aku tak menggubris. Istriku yang sedari tadi di dapur datang membawa anak gadisku menjauh. "Hei Doni, jadi ayah kau harus bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa jadi pintar jika buku saja tidak punya?" timpal istriku dengan nada tinggi. "Ya, nanti ku carikan duitnya," sahutku. Kedua orang temanku hanya menanggapi santai pertengkaran kecil itu. Sepertinya hal serupa juga lumrah di rumah tangga mereka, rumah tangga orang-orang kiri. Selang beberapa saat, suara khotib yang sedang berkhutbah terdengar dari pengeras suara masjid. Kami bertiga pun sumringah, tak sabar membuka isi tas tanpa menunggu kehadiran Desmond yang entah di mana. Waktu ini tas dibuka, kami semua terperangah. Tidak ada duit, emas, atau permata.
Semua harta yang kami kumpulkan tadi malam telah berubah menjadi daun kering, kunyit, dan kerikil. Sialan, ada yang berbuat culas. Aku memaki sejadinya. Sumpah serapah dan kata-kata kotor berhamburan dari mulutku. Wajahku memerah, gigi bergemurutu, dan tinjuku terkepal erat. Darahku semakin mendidih sewaktu Imran menuduhku berbuat culas. Doni, jangan belagak. Pasti kau yang menilap sebagian duit itu, sehingga harta itu berubah jadi sampah. Bentak Imran dengan mata melotot. Aku tak gentar, ku balas tatapan bengisnya dengan sorot mata lebih bengis lagi. Aku sudah siap berkelahi hingga remuk. Untung saja Andri bergegas menghalangi. Sudah, percuma berkelahi. Pelakunya Desmond, kalau bukan dia siapa lagi? Suara Andri langsung menyadarkan kami. Tanpa pikir panjang, kami bertiga bergegas pergi ke rumah Desmond, menyusuri gang-gang sempit yang kumuh. Kami tidak menghiraukan orang-orang yang sedang beribadah sholat Jumat. Sesampainya di ujung gang, beberapa langkah di rumah Desmond yang sempit, kami bertiga terbengung. Tetangga Desmond tampak bergerombol, membuat gang sempit ini menjadi sesak. Istrinya Desmond menangis meraung-raung. Tak peduli daster kusamnya tersingkap dan jadi tontonan warga. Ia meratapi rombongan PMI yang tengah menggotong kantung berwarna oranye. Kantung mayat. Beberapa petugas polsek memasang garis polisi. Beberapa petugas lainnya sibuk mengurusi warga yang terus bergerombol. Dari selintingan yang kudengar, Desmond menyerang petugas dengan parang saat hendak ditangkap. Wajahnya terpampang jelas di rekaman CCTV saat menjamret seorang wanita paruh baya beberapa hari lalu. Tidak peduli waktu lama, residivis seperti Desmond sangatlah mudah dicari oleh polisi. Segera aku tarik tangan Andri dan Imran menjauh dari tempat itu. Kami bertiga hanya bisa membisu, melangkah menjauh dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sungguh malang nasib kami. 2 nyawa melayang sia-sia, harta lenyap entah kemana. Setelah kematian Hendra dan Desmond, 3 malam aku tidur tak nyenyak. Aku selalu mimpi buruk, didatangi Hendra yang bersimbah darah. 3 malam berikutnya lebih mengerikan lagi. Hendra benar-benar hadir setiap dini hari. Awalnya ia hanya berdiri di sudut kamar, menatapku dengan wajah penuh darah dan sorot mata penuh dendam. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak, kesulitan bernafas hingga azan subuh berkumandang. Yang terakhir kali, lebih menakutkan lagi, Hendra mencekik leherku, membuatku menjerit dan membangunkan seisi rumah. Keesokan pagi, Imran dan Andri datang bertamu. Wajah mereka kusut dan kantung mata mendebal. Rupanya mereka juga mengalami kejadian yang sama denganku. Sudah 3 hari ini aku tak bisa tidur. Aku selalu mimpi buruk, didatangi Hendra. Aku ketindihan. Hendra berdiri di pinggir ranjang. Ia hanya diam, mematuh menatapku dengan sorot mata tajam. Wajahnya seram, dingin dan pucat. Kalau hanya ketindihan biasa, aku takkan khawatir. Tapi lihat ini, Hendra hendak membunuhku. Andri lantas menyingkap baju kaosnya, lalu terpampang luka lecet dengan darah mengering di perut. Bentuknya berubah, lubang melingkar seperti bekas gigitan. Kulirik Andri begitu khawatir. Bagaimana dengan kamu? Aku menoleh ke Imran. Ia menarik nafas dalam-dalamnya. Setelah nafasnya teratur, ia juga menyingkap baju. Luka bekas gigitan juga terlihat jelas di perutnya yang kurus. Sialan, sebentar lagi giliranku. Selanjutnya, bisa saja Hendra akan menggigit leher dan membuat kerongkongan robek. Desahku risau. Terus bagaimana? Sepertinya kita harus melapor ke polisi dan menunjukkan mayatnya di kuburan masal sana, usul Andri. Bodoh, kau ingin kita ditangkap. Polisi tak akan percaya bahwa ia tewas diterkam hantu. Pasti kita yang dituduh membunuhnya, bentakku penuh emosi. Lalu, apa solusinya? Aku tak mau mati konyol dibunuh hantu, desak Imran. Tak ada pilihan,
kita harus mendatangi Datuk sekali lagi. Kedua orang di hadapanku ini langsung mengangguk setuju meski terlihat ragu. Dengan mobil sewaan, tentu saja berhutang, kami bertiga bergegas menuju rumah Datuk yang ada di pedalaman Sungai Katingan. Setelah menempuh perjalanan 3 jam, kami tiba di sebuah kampung yang sangat terpencil. Perjalanan menuju kampung ini sangat melelahkan. Harus menempuh jalan tanah liat, melewati perkebunan sawit, serta hutan belantara yang tak terjamah. Jauh di ujung kampung, akhirnya kami tiba di sebuah pondok kayu, berada di pinggir jalan antar desa. Begitu melihat kami mendekat, seorang nenek tua yang sedang memikul kayu bakar langsung memaki. Kayu yang ia panggul langsung dihempaskan begitu saja di atas tanah. Matemono kalian, kirang, untuk apa lagi datang kemari, heh? Kalian hanya membawa kematian. Umur kalian sisa 33 hari lagi. Setelah itu kalian akan mati, ucap nenek seraya menunjuk wajah kami bergantian. Kami tersentak, saling lirik. Selama ini apa yang ia sampaikan tidak ada yang dusta. Ketakutan segera menyelimuti kami bertiga, apalagi bayang-bayang Hendra yang terus menghantui kian hari kian nyata. Maaf Datuk, kami perlu bantuan, ujarku pelan, berusaha sopan. Aku tidak peduli, sudah aku bilang, jangan culas. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Datuk melangkah membanting pintu pondoknya dengan sangat keras. Untuk sesaat kami terdiam, kehilangan kata-kata. Namun aku tak menyerah. Berbagai upaya aku lakukan untuk merayu. Mungkin karena iba atau muak, Datuk akhirnya keluar dari pondok. Baiklah, akan kubantu kalian sebisaku. Nanti malam kalian harus menjalani ritual papandui. Kalian akan kumandikan dengan air mengalir. Tapi ada satu persoalan. Datuk diam sesaat, menggantung kalimatnya. Apa itu Datuk? Guruku tak sabar. Hanya satu di antara kalian yang akan selamat. Kami bertiga lagi-lagi terdiam. Mulut kami terkunci antara percaya atau tidak. Baiklah Datuk, akan kami coba, balasku pelan. Andri dan Imran tampak tak setuju, tapi juga tak bisa mengelak. Setelah ku yakinkan bahwa kami akan baik-baik saja, mereka terpaksa menurut. Bagaimanapun juga kami tidak ada pilihan. Tepat pukul 12 malam, kami bertiga telah duduk di tengah sungai yang dingin, hanya mengenakan celana dalam. Air yang mengalir menerjang dada, terasa membekulkan tulang. Datuk memulai ritualnya, melantunkan mantra-mantra menggunakan bahasa Dayak.